Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak dan juga para ibu, hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Walaupun kondisinya hujan, limpahan rahmat Allah kepada kita seluruhnya. Walhamdulillah, kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali hadir, duduk bermajlis bersama guna melanjutkan thalabul ilmi kita, melanjutkan tafaqquh fiddin, membaca, mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Dengan perantaranya Allah karuniakan kepada kita seluruhnya ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal soleh yang dengan keduanya lah akan mendatangkan rahmat Allah, ampunannya dan juga ridhonya Allah, sehingga kita bisa sukses, bisa selamat, bisa beruntung dalam kehidupan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti di hari kiamat. Wassaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Materi pembahasan kita ini tidak sebagaimana materi yang biasanya, bukan merupakan kelanjutan syarah rukun iman pembahasan kita, karena ada suatu hal yang ingin kita sampaikan kepada jemaah seluruhnya secara umum, baik para bapak maupun para ibu, ikhwan dan akhwat seluruhnya, terkhusus lagi kepada pengurus dari majelis taklim, majelis ilmu, demikian pula mungkin DKM pengurus masjidnya, bagaimana kita seluruhnya bisa bersinergi, bisa bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. Ini yang sangat penting untuk dipahami kita seluruhnya, karena kita tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa semakin banyak dalam meraih kebaikan-kebaikan ataupun menghindar dari keburukan-keburukan, kerusakan, kecuali dengan kita ta'awun, dengan kita bekerja sama. Kita kalau masing-masingnya sangat lemah, meskipun kita mungkin punya potensi diri,
Tapi kalau kita sendirian tidak akan sempurna dalam kemanfaatan tersebut, baik untuk kita sendiri ataupun untuk saudara-saudara kita. Tapi dengan adanya ta'awun syar'i yang Allah perintahkan, ya, yang dijaga dari sikap-sikap hizbiyah, nanti akan kita jelaskan, insyaallah kemanfaatan akan kita peroleh akan semakin besar. Bisa jadi pahala-pahala itu, ganjaran itu akan semakin dahsyat, terus menyertai kita, terus mengalir kepada kita, walaupun bisa jadi kita sudah mati, sudah tidak lagi berada di atas dunia ini, sudah meninggal, tapi warisan-warisan dari ta'awun kita ketika kita masih hidup di dunia terus ada, terus dinikmati oleh kaum muslimin secara umum atau oleh anak cucu kita sendiri. Ini masalah. Ya, butuh adanya ta'awun, butuh adanya kerjasama. Ya, ustadz sendirian nggak bisa berdakwah. Gimana ustadz sendirian berdakwah? Ya, dia mau berangkat, misalkan nggak ada kendaraan, ya, butuh bantuan, butuh pertolongan. Ya, yang punya kendaraan tok juga nggak bisa dia memperluas manfaat kendaraannya kalau nggak ada kerjasama. Ya, yang punya tanah sudah wakaf juga, ya melompong aja, nggak akan bersegera kemanfaatannya. Ya, yang punya duit juga, kalau nggak ada dakwah ini bisa jadi malah duitnya nggak karu-karuan, itu mau lari kemana, ya, dan seterusnya. Ya, butuh juga yang menjadi panitia, yang ngurusi urusan belakang dan seterusnya, sehingga bisa bersama-sama meraih kebaikan-kebaikan, dan itu sangat-sangat diperintahkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan egois, ya, jangan egois, jangan masa bodoh dengan kemaslahatan kaum muslimin, kebaikan kaum muslimin, kemajuan mereka. Jangan masa bodoh dengan keterpurukan mereka, kebodohan mereka, kemiskinan mereka, dan seterusnya, keterpurukan mereka. Kita harus bekerja, harus berusaha. Ladang amal ini, ladang pahala. Ya, sekali lagi kalau ustadz sendirian nggak bisa juga. Ya, yang punya tanah sendirian juga nggak bisa. Yang punya duit sendirian juga nggak bisa. Harus kerjasama semuanya. Harus bareng-bareng karena banyak sisi yang harus disiapkan, yang dibutuhkan kerjasama di dalamnya. Ya, taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita semua mungkin pernah mendengar, pernah mendapatkan atau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah, ya, surat yang kelima, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolongnya dalam dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolongnya dalam dosa dan pelanggaran syar'i. Wattaqullah, hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sesungguhnya Allah amat berat hukumannya. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, amara ibadahu, memerintahkan kepada hambanya, al-mu'minin, yang beriman, ya, apa? Agar saling ta'awun, ya, agar saling ta'awun, kerjasama, bersinergi, berkolaborasi, ya, di dalam aktivitas kebaikan.
Karena kita kalau sendiri sekali lagi bisa mungkin beri manfaat, tapi nggak sebesar kalau bareng-bareng. Ya, kita sejak kecil diajari di sekolah dulu ya, kalau kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kita diajari filosof Sapulidi, kalau cuma sendiri-sendiri satu-satu lemah. Ya, nggak ada kekuatan, gampang dipatahkan. Tapi kalau bersatu, ya, Sapulidi tadi diikat begitu, kuat dia, kokoh, manfaatnya sangat besar. Ini masyarakat muslimin. Ya, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk ta'awun, untuk bekerja sama, saling bantu, saling tolong, saling topang, saling menguatkan. Ya, begitu dalam aktivitas kebaikan-kebaikan. Yang itu apa saja kebaikannya? Ya, albir di sini kata beliau adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban, melakukan yang ma'ruf, ini dimaksudkan. Sedangkan at-taqwa wa ta'awun al-birri wa taqwa, takwa di sini adalah kebalikannya, yaitu mencegah dari kemungkaran, menjauhi, meninggalkan kemungkaran, kerusakan. Ta'awun, ya, untuk apa? Untuk terwujudnya, munculnya kemakrufan, untuk menjadi luas, menjadi besarnya kemakrupan. Ta'awun untuk apa? Untuk menghilangkan kemungkaran, menghilangkan pelanggaran syar'i. Kalau nggak bisa menghilangkan, ya meminimalkannya, ya mengecilkannya. Gimana biar nggak terlalu besar? Dihilangkan kayaknya belum bisa ini, karena butuh waktu lama mungkin. Ya, sedikit-sedikit dikurangi, kemungkaran menjadi kecil. Ya, inilah Allah Subhanahu wa taala perintahnya kepada kita agar apa? Kita tolong menolongnya dalam albir wa taqwa tadi. Dan kebalikannya Allah melarang kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yaitu jangan kita tolong menolong dalam perkara dosa dan keharaman. Ya, dan Rasul dalam hadis yang mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat lillah, ya, untuk Allah, wali kitabihi, ya, wali rasulihi, wali aimatil muslimin wa amatihim. Ya, agama ini adalah nasihat. Nasihat itu apa makna asal kata nasihat? Asal mana kata nasihat itu berasal dari besi atau emas yang dipanaskan untuk dihasilkan yang murni dari besi tersebut, untuk dihasilkan yang murni dari emas tersebut dengan dipanaskannya. Itu asal muasal makna nasihat. Jadi nasihat itu apa? Membersihkan diri kita, membersihkan dari saudara kita hal-hal yang tidak pantas, ya, hal-hal yang enggak layak, hal-hal yang merupakan kotor, ya, kekotoran, hal yang merupakan keburukan, kejelekan. Makanya gimana maksud nasihat kepada Allah? Bukan nasihati Allah, gimana Allah nasihati? Maksudnya membersihkan diri kita, membersihkan Allah dari yang enggak pantas, yang enggak layak. Apa berarti nasihat kepada Allah itu? Mensucikannya dari sekutu-sekutu, ya, dari diserupakan dengan makhluk, membersihkannya dari kesirikan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah daripada yang selainnya. Itu makna menasihati Allah. Demikian menasihati Rasulnya. Bagaimana kita tunduk, patuh. Ini utusan Allah loh. Jangan perintahnya disamakan dengan perintah manusia secara umum, larangannya disamakan dengan, nah ini nggak nasihati Rasulullah namanya. Ini mengotori hak-hak beliau. Ya, jiwa kita juga akan kotor dengan hal tersebut. Ya, demikian pula kepada kitabnya, sampai kepada apa? Imam-imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin bisa bagus, bisa baik, bisa maju, bisa cerdas, bisa pinter, bisa makmur, bisa sejahtera,
Ya, bagaimana mereka tidak terpuruk dalam keterbelakangan, kebodohan, ya, kemiskinan, kesirikan, kebid'ahan. Ya, ini nasihat kepada kaum muslimin, dan ini sekali lagi tidak akan terwujud dengan semaksimalnya kecuali dengan kita ta'awun. Kita semua ada kekurangan-kekurangan mesti, walaupun kita juga masing-masing ada kelebihan-kelebihan. Ini kalau dibiarkan sendiri-sendiri, ya begitu saja, kurang, nggak bisa melengkapi. Jadi kalau berkumpul, nah ini masya Allah akan dari kekuatan, ya begitu. Kemudian masyarakat muslimin, dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 71, ya, Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang satu dengan mukmin yang satunya lagi yang lain, entah yang laki-laki entah yang perempuan, ya, semua kaum muslimin, apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Ya, wajib diantara mereka loyal, ya, loyalitas, dekat, membantu, menolong, ya, saling mencintai, ya, saling kerjasama dalam kebaikan, loyal, ya, mencintainya, mengagungkannya, ya, dekat kepadanya, dan seterusnya. Dari mana-mana loyalitas, al-wala. Allah sebutkan di sini begitu orang yang beriman, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu satu dengan yang lainnya memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ya, barang siapa yang meninggalkan nasihat kepada saudaranya, meninggalkan loyal kepada saudaranya, dia telantarkan, dia enggak urusan, dia masa bodoh, ya, maka pada hakikatnya ia telah menipu kaum muslimin. Ya, dia telah menipu kaum muslimin. Padahal Rasul mengatakan man ghassana falaisa minna. Siapa menipu kami, dia bukan golongan kami. Karena golongan kami nggak saling tipu. Gimana nggak saling tipu? Ya, sering saya sampaikan di majelis taklim yang lalu, ya, bahwasanya apa? Ciri kesempurnaan iman mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya, membenci terjadi pada saudaranya apa yang dia benci kalau itu terjadi pada dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasul, dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Antum senang anak-anak antum bisa taklim, bisa belajar, ya, bisa sehat, ya, bisa apa itu enggak kurang gizi, kecukupan. Demikian antum tidak senang, saudara antum seperti itu juga. Ya, antum senang, antum apa? Pokoknya kamu ukurlah. Ya. Apa yang kamu senang menimpa dirimu, kalau kamu juga senang menimpa saudaramu, maka itu kamu sudah beriman, sudah loyal kepada saudaramu, sudah apa, peduli. Tapi kalau kamu semaunya gue, yang penting saya kenyang, yang penting saya puas, yang saya marem, ya, saudara saya apapun kondisinya saya nggak urusan. Ini kita telah meninggalkan nasihat kepada kaum mukminin. Kita telah meninggalkan loyal kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, At-Taubah 71, Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin yang laki-laki, mukmin yang perempuan satu dengan yang lainnya masing-masing wali satu dengan yang lainnya. Wali apa wali itu coba? Ngurusi kan ya? Ngurusi, jadi wakilnya, ya, yang menjaga, yang melihara, yang mengayomi, yang membimbing, yang melindungi, dan seterusnya, namanya wali. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mukmin tadi satu dengan yang lainnya perintahkan yang ma'ruf, ya, mencegah dari yang mungkar.
Dalam hadis Rasul mengatakan al mu'minu lil mu'min kal bunyan. Allahu akbar. Coba lihat ini. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan. Seperti satu bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'do. Lihat bangunan itu. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya, dari pondasinya, dari lantainya, dari tiang-tiangnya, dari dinding-dindingnya, dari atapnya, dengan seluruh komponen-komponennya saling menguatkan. Itu loh Rasul beri ungkapan perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Ya, saling apa? Saling bersatu. Ta'awun, yang ini merupakan kekuatan mereka, perlindungan mereka. Ya, yang Rasul serupakan dengan apa? Sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat. Ya, tidaklah umat Islam ini menjadi lemah di hadapan musuh-musuhnya, sehingga mereka dikuasai musuh-musuhnya, melainkan apa? Karena mereka tidak melaksanakan hadis ini. Kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'du. Adanya malah saling jegal, saling sikut, saling hasad, saling dengki. Ya, bahkan lebih parah kadang daripada orang-orang yang ahli dunia. Ahli dunia sih mungkin emang kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang judulnya ahli agama, kan judulnya ahlu sunnah. Judulnya katanya ingin rapatilas sunnah Rasul. Nah, isinya kok kayak seperti itu. Ya, saling hasad, saling dengki, saling jegal, saling sikut. Pengennya saya yang tampil ke depan, yang lainnya nggak boleh muncul. Pengennya mau menang sendiri, padahal nggak mungkin dia bisa sendirian. Ya, nggak ada lemah lembut, nggak ada kasih sayang, nggak ada pengertian, nggak ada isar mendulukan saudaranya. Akhirnya apa? Lemah. Ya, dikuasai musuhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wa atiullah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa kata Allah? Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum. Jangan berselisih, jangan tengkar, jangan ribut. Ya, apa kata Allah? Fatafsalu, nanti kalian gagal. Wa tadhhabari hukum, nanti akan menjadi lemah kekuatan kalian. Di luar sana itu banyak yang mau menjegal dakwah sunnah ini. Bagaimana kita sendiri juga saling kayak gitu? Ya, bersatu. Ya, satukan barisan. Ya, karena Allah. Ya, karena sunnah. Bukan ambisi pribadi, bukan niatan-niatan duniawi, ini akan merusak. Dan memang pasti ada nanti yang seperti itu. Nah, jangankan kita loh, zaman sahabat itu perang Uhud, coba perang Uhud itu kegagalan pasukan panah itu, ya, kekalahan kaum muslimin di awal mula perang, sampai Rasul terjerembab, sampai mau mati, patah giginya, ya, berdarah-darah itu pelipisnya. Apa toh itu sebabnya? Allah katakan minkum man yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirah. Karena ada dari kalian itu yang tujuannya dunia, sekalipun ada juga dari kalian tujuannya akhirat. Ada yang tulus ikhlas dia bekerja sama, ta'awun untuk kebaikan, kemaslahatan kaum muslimin, niatannya akhirat, berjuang tanpa pamrih, bahkan dia banyak berkorban. Ada yang ya, cari posisi yang enak-enak, cari untungnya aja. Ya, ada aja itu penyakit seperti itu. Itu zaman sahabat loh. Itu pasukan perang turun gara-gara apa coba? Gara-gara harta rampasan perang. Kaum muslimin yang di bawah sukses. Padahal sukses yang di bawah juga dengan yang di atas, melindungi punggung-punggung mereka, lewat panah-panah mereka, sehingga yang bawah bisa menggempur musuh. Musuh harus menghadapi dua arah. Bawah langsung dengan kaum muslimin, yang di bawah, di atas apa? Pasukan panah menghujani mereka dengan panah-panah, sehingga mereka kesulitan. Di mana antum mau perang dua sisi yang antum harus melindung diri? Di depan ini juga harus dihadapi, di atas panah mengancam juga.
Sehingga mereka apa? Kocar-kacir kaum kafir itu waktu itu. Sehingga mereka harus lari tunggang langgang, meninggalkan medan perang, meninggalkan harta-harta mereka, nggak sempat dibawa. Akhirnya apa? Yang di bawah ngambil harta tadi, ghanimah. Yang di atas, yang di bawah. Padahal itu sebenarnya juga nanti nggak diambil mereka sendiri, dikumpulkan, dibagi sama kaum Rasulullah kan. Nabi itu lupa dengan pesan Rasul. Tetap di sini, ya, jangan turun kecuali dengan perintahku langsung. Apapun yang terjadi di bawah tetap kuasai bukit, kata Rasul. Karena ini kuncinya nanti kemenangan itu. Strategi perang yang Rasul sampaikan. Kuasai bukit, lindungi punggung kaum muslimin di bawah. Nah, mereka turun. Ini loh, minkum man yuridud dunia. Satu kesalahan padahal itu pasukan perang. Dan melihat gunung itu kosong, Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya, ini kesempatan ini kuasai bukit. Muter dia dengan pasukan kudanya, lari ke masuk lewat atas, menguasai bukit. Cuma tersisa berapa orang situ? Habisi sama Khalid bin Walid dengan pasukan, masih kafir di waktu itu. Ya, Rasul di situ, cuma sedikit sahabat bersama Rasul. Pontang-panting Rasul dan sahabat merindungi Rasul sallam. Ya, Rasul sampai ada panah, ada apa, dilindungi oleh Rasul, oleh para sahabat dengan badan-badan mereka. Rasul terjerembab sampai luka, sampai patah giginya, berdarah pelipisnya, hampir mati Rasul itu. Ya, kaum muslimin di bawah, lihat begitu dikuasai oleh Khalid, ya, bingung juga akhirnya. Tadinya mereka kuasai, karena mereka tinggal pergi, dikuasai. Ya, sempat kalah kaum muslimin juga. Ya, padahal sudah mau menang, kalah karena tadi. Apa kata Allah? Minkum man yuridud dunia, wa minkum man yuridul akhirah. Kata Sayyid Mas'ud, tadinya saya itu nggak pernah punya prasangka buruk. Saya tuh heran benar dengan ayat ini. Kok sampai muncul ayat itu? Masya Allah, takjub benar. Itu para sahabat loh, sudah teruji mereka itu tadinya. Sekian banyak ujian. Dulu ketika di Mekah itu bersahadat, itu udah ujian berat itu mereka. Masuk Islam itu sudah ujian berat. Itu sudah mereka lalui, sudah teruji. Disiksa, diintimidasi, diteror, ya, macam-macam. Mereka kokoh, teruji. Suruh hijrah pindah ke Madinah, teruji juga mereka. Coba ini hartanya, rumahnya, bisnisnya, bahkan anaknya, mungkin istrinya, keluarganya yang lebih cinta kekufuran ditinggal, teruji. Sampai di Madinah punya kekuatan, bersatu di situ. Allah beri kekuatan, bisa perang hadapi orang kafir. Ternyata apa? Masih tergoda juga dengan dunia. Karena ikhlas itu bukan cuma di awal ya. Ikhlas itu terus di awal perjuangan, di tengah perjuangan, di akhir perjuangan sampai mati. La ilaha illallah. Ikhlas terus. Dan di perjalanan ini banyak fitnah. Banyak ujian. Ya, Masya Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Ya. Wala tanaza'u. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan ribut, jangan tengkar. Ya, nanti kamu gagal. Fatafsalu wa tadhhabari hukum. Jadi lemah kekuatanmu. Ya, kelemahan, kegagalan, perselisihan itu karena dosa. Karena dosa. Karena tadi tujuan niatan yang keliru ada dalam kelompok tersebut, akhirnya gagal. Maka satukan niat, satukan tujuan, ikhlas karena Allah, carinya pahala dari Allah, carinya pandangan Allah. Kalau semuanya begitu, ada ribut-ribut, ada ribut tengkar, ringan, penyelesaiannya gampang. Tapi kalau sudah niatnya satunya dunia, udah nggak ketemu, susah. Ya, begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita apa? Untuk bersatu. Rasul gambarkan seperti bangunan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian masyarakat muslimin,
Dalam hadis yang lain, bahkan hadisnya muttafaq alaih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, dalam kelembutannya di antara mereka itu semisal perumpamaannya seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Ya, saling bantunya, saling tolongnya, saling melengkapinya, saling kerjasama. Apa kata Rasul, orang beriman itu seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwan tadalahu sairul jasad bisahari wal huma. Apabila salah satu anggota tubuh mengeluh, sakit dan semisalnya, maka akan apa? Memanggil anggota tubuh yang lain, dirasakan oleh yang lainnya. Orang muslim itu kayak satu jasad, peduli dengan teman-temannya, dengan saudaranya. Gak ada orang muslim itu dia enak-enakan kenyang kok saudaranya lapar, gak ada. Dia susah dia. Oh, di rumahnya makan enak kok tetangganya, temennya kok nggak makan, itu dia nggak bisa makan. Gitu harusnya itu. Cuman ya masya Allah ya kita yang penting saya kenyang, nggak urusan. Nggak bisa kita itu mungkin ngantar anak kita belanja atau beli apa dia mau beli. Lihat saudaranya, subhanallah. Jangan beli itu, mungkin beli beras ya nggak bisa. Kemudian kok kita santai aja itu. Gimana itu orang beriman kok kayak gitu? Mana satu jasadnya itu? Ya, kita ini kadang kurang peduli dengan saudara kita. Egois. Itu masih di dunia loh, padahal di akhirat nanti. Ya, ini coba kita tumbuhkan. Karena kita ini apalagi sudah sekarang ya punya masjid, punya lembaga pendidikan, mau mengarah kepada buat lembaga, ada TK, ada SD, ada SMA, dan seterusnya, pesantren mungkin. Yang itu untuk kebaikan kita juga sebetulnya. Dan kaum muslimin ini kalau nggak digotong bareng-bareng susah. Seorang toh yang mikirin gitu ya, gempor dia. Ya mungkin dia tulus ikhlas, dia mungkin ya jalan aja dia. Teman nggak akan semakin besar itu kemaslahatannya. Kurang. Kalau tidak kita kerja sama, kalau kita nggak ta'awun. Makanya lihat masing-masing kita itu punya apa? Punya apa antum? Itu nikmat Allah berikan. Saya mungkin bisanya ini mas, aqua gelas misalnya gitu, cuma aqua gelas. Saya mungkin bisanya cuma kesini gotong-gotong apa, saya cuma bisa tenaga. Silahkan. Saya punya ide nih, punya saran, punya pengalaman berorganisasi. Silahkan. Saya pernah kerja di masalah administrasi, ya keuangan, masuk keluar, coba tak urusilah biar jelas sehingga umat itu percaya sama kita. Masuk berapa, keluar berapa, digunakan untuk apa. Itu nggak bisa ustadz yang ngejaga kayak gitu. Ustadz sudah sibuk mau belajar, mau taklim, mau ngurusi kayak gitu juga ya ruwet, ngurusi pesen pasir, pesen bata. Itu yang lainnya yang punya. Siapa antum yang punya relasi seperti itu? Ayo bareng-bareng. Punya saham dulu loh sahabat itu sampai nangis dia. Rasul pompa semangat untuk berinfak, bersedekah. Karena apa? Kan dari pasukan yang besar, Romperium Romawi. Muslimin nggak diperhitungkan, negara kecil mau ngadepi Imperium Romawi. Sampai Rasul itu nggak pernah biasanya itu nyebutkan mau ngadepi siapa, ayo berangkat gitu aja jihad. Sekarang apa? Diumumkan karena masa kemarau, ya masa kemarau, masa susah. Rasul umumkan kita menghadapi ini, pasukannya sekian kali lipat, ayo siapa yang punya silahkan dia berikan kepada kaum muslimin. Orang berbondong-bondong, yang bawa kurma, yang bawa terigu, yang bawa kuda, yang bawa pedang, yang bawa pelana. Ada sahabat itu cuma diem aja lihat gitu, nangis. Apa yang saya punya? Pulang ke rumah cari-cari, kalau punya apa gitu bisa diberikan, gak ada juga. Sedih dia, nangis. Sampai dia datangi Rasul, ya Rasul saya pengen berangkat, cuma saya nggak punya apa-apa. Siapa yang bisa bonceng saya? Subhanallah. Ditanya-tanya udah penuh semua. Satu kendaraan kadang nggak satu orang, boncengan gantian jalan. Udah capek gantian naik, yang nanti naik jalan. Karena butuh pasukan besar. Kayak begitu. Akhirnya nggak bisa berangkat, nangis nggak bisa berangkat. Kita nggak bisa berangkat, nggak ikut turun jembok, walah tidur nyenyak malahan. Ajib.
Harusnya kita nangis sedih, saya nggak punya saham. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirnya lebih kekal, lebih abadi, yang kita cari, kita raih. Sampai benar apa? Saking nggak punya apa-apa, di akhirnya apa? Berikrar di hadapan Allah itu. Malam hari dia, ya Allah, itu teman-teman saya pada berinfak semua, ada yang banyak dan sedikit, ya saya nggak punya apa-apa belas. Saya mau infak untuk kaum muslimin. Apa? Infak kehormatan saya. Siapa yang pernah mencela saya, pernah menghina saya, pernah ngejek saya, punya kedoliman kepada saya, tak halalkan semua. Itu yang saya bisa berikan, saya halalkan semuanya. Saya nggak akan nuntut di hari kiamat. Iya, subhanallah. Coba infak dengan apa? Kehormatannya. Kalau ada yang pernah mendolimi dia, dia halalkan. Cuman itu yang saya bisa, ya Allah. Pagi-pagi Rasul dikasih kabar, cari-cari siapa? Fulan dan fulan. Telah datang kabar kepadaku dari langit, Allah menerima sedekahnya, infaknya. Bukan harta, bukan duit, bukan kuda, bukan pedang, bukan semisalnya, bukan korma. Apa? Kehormatan dirinya. Subhanallah. Peduli, ingin punya saham. Orang-orang miskin tuh loh ngadu sama Rasul, bukan ngadukan kefakirannya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, enak orang-orang kaya itu ngebut beramal soleh. Ya, mereka puasa, kita bisa puasa juga, puasa nggak perlu bayar. Mereka sholat, kita juga bisa sholat. Lagi mereka berinfak, ya, kita mau infak apa? Kata para sahabat yang miskin-miskin ini. Ngeluh, ngadu sama Rasul, bukan ngeluhkan kefakirannya, ngeluh kalah bersaing dalam kebaikan. Orang kaya berinfak, kita nggak bisa berinfak. Itu yang mereka keluhkan. Sampai Rasul ajar, sudah, infak gak harus dengan duit, harus dengan harta. Tasbih juga sedekah, infak. Tahmid juga infak. Bermuka yang manis juga infak, sedekah juga. Sehingga mereka berlomba-lomba tersebut. Ternyata orang kayanya lihat seperti ini, ikutan juga mereka tasbih juga, tahmid juga. Nah, datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, gimana orang kayanya tahu? Lihat kita duduk-duduk habis sholat zikir, mereka lihat ngapain orang miskin ini? Oh, zikir, ikut-ikutan zikir juga. Kata Rasul, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan enggak kepada semua orang. Ya, sehingga kamu lihat punya potensi apa? Disyukuri. Kalau bisa dibagi kepada kaum muslimin. Bukan masalah besarnya sebetulnya, ketulusannya, keikhlasannya. Kadang orang berinfak 1.000 itu sudah besar bagi dia. 1.000 itu saya bisa beli sayur. Yang mana sejuta dia gajinya 100 juta, cuman ngeluarin, atau mungkin miliaran duitnya, ngeluarin sejuta kayak 1.000 orang tadi. Jadi kadang-kadang nilai itu, kalau nilai secara nilainya kecil, cuman secara kebutuhan dia bisa besar. Ya, 10.000-nya orang miskin dengan sejutanya orang kaya bisa jadi sama nilainya itu. Oh, yang itu konglomerat, sekarang duitnya banyak betul. Sejuta kayak 1.000 dia. Beda. Allah nilai apa? Ketulusannya, keikhlasannya. Peduli. Ya, seperti jasad. Kalau ada yang sakit, semuanya merasakan panas, demam. Itu jempolnya keinjek ya, mulutnya teriak, tangannya langsung bertindak. Dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sholat Isya lebih dahulu.